Ya, pendapat Anda bagaimana, Dinda, ketika Idris mengatakan Yesus itu punya Tuhan, bahkan sampai Itu detik ini urusan Yesus dia, itu urusan menghambakan dia. diri kepada Bapa. Itu Pendapat Anda dia. gimana? Saya berpegang kepada ajaran Yesus Kristus, bukan Apa Edis. itu ajarannya? Ajarannya itu apa? Ya, Ajarannya saya apa? kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apakah ada batasannya dalam mengasihi Kau sesama pura-pura manusia? saja toh. Enggak, apakah batasannya ada dalam Kau mengasihi tahu, manusia? kau tahu iblis yang datang menggoda Adam dan Hawa di Taman Firdaus, kau tahu itu? Apakah Anda tahu ketika iblis datang Ya, menggoda Paulus dalam KPR 9 itu nomor kau tuh 35? temannya iblis itu kau. Loh, yang pertama nama iblis kan Yesus. Kau. Dan Lukas 4 dan Matius 4 kan yang berteman sama iblis itu kan Yesus. Kau. Dalam kitab Matius 4 dikisahkan Yesus ini dibawa oleh iblis. Kasihan Kalau kau. Yesus tidak berteman sama iblis, mana mungkin iblis mampu membawa Yesus jalan-jalan? Bapamulah iblis. Hah? Kau adalah iblis, kaki tangan iblis. Loh. Tadi kau bilang teman iblis, sekarang kaki tangan iblis. Kau Mana yang adalah benar? kaki tangan iblis. Iya, jadi Kau gimana? sadar dan bertobatlah. Anda setuju Kau nggak tidak ketika ada iblis? apa-apanya kau. Kau cuma cari doi, cari duit. Apakah Anda Kau setuju? cuma cari duit. Kau cuma cari duit, sayang. Kau tidak ada guna. Bisa dikendalikan Di dulu dalam roh goa tidak ada kudusnya. apa-apa, di dalam goa itu tidak ada apa-apa. Kosong. Edward, bisa Di dikendalikan dalam dulu roh goa itu kudusnya. tempat sembunyinya, tempat dibuangnya iblis-iblis. Kalau Yesus keluar dari mana? Yesus dari surga, sayang. Oh, berarti dia nggak dilahirkan Maria. Dari surga, sayang. Iya, dia tidak dilahirkan Maria berarti. Dia dari surga, sayang. Oh, berarti dia nggak dilahirkan Dia dari Maria. surga. Iya, dia tidak Oh, dilahirkan sadar Maria. itu. Dia dari surga. Dia dari surga kembali ke surga. Oh, berarti dia tidak dilahirkan Maria. Lukas 1:31 itu salah Wow. jadinya. Dia dilahirkan Maria Apa yang enggak? kau katakan pada saya itu saya tidak dengar tuh karena kau tuh iblis. Aduh, berarti udah peka Kau lah kau, iblis dari Dinda. Sumatera. Hah? Kau iblis dari Sumatera. Loh, kita coba ya tanya sama Yesus ya. Yesus, Kau iblis dari iblis Sumatera, itu toh. siapakah Yesus? Nah, Yesus Iblis menjawab Sumatera. dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai Iblis dari 44. Sumatera. Orang-orang Iblis yang dari setuju Sumatera. terhadap penganiayaan dan juga pembunuhan Yesus, dia si iblis. Kau iblis dari Maka Sumatera. iblislah yang menjadi Tuhanmu. Edward, Kau iblis dari Sumatera. Kau kalau kau iblis dari mana? Kau iblis. Ciri-ciri dari iblis itu mengajak manusia untuk menyembah Kau kepada selain Allah. Kau iblis. Tahu ngajak menyembah Kau kepada sosok yang penyesat. Kau bercelana. penyesat. Penyesat itu yang datang memakai nama Yesus. Penyesat Kau buka itu sama yang dengan datang iblis, memakai buka. nama Yesus dan Kau buka mengaku-ngaku sama dengan iblis, dia buka adalah itu. Yesus. Gila-gila kayak gini ada yang nge-give dia ya, si Mana nge-give dia si Mana. Kau muka sama dengan iblis. Kau muka Kau sama-sama punya mulut babi. sama dengan goa hira. Kau punya mulut sama dengan goa hira. Kau lucu. Kau tidak ada Edward, guna. bisa Kau tenang tidak nggak ada kok guna, Edward? tidak ada pengaruh. Kau tidak ada pengaruh di dunia ini. Oh, bisa Kau lah. cuma Aku modal, tidak kau cuma mau. modal, kau cuma modal tipu saja. Oh, yang tipu-tipu itu Kau tidak kalian tahu Edward. malu. Kau tidak tahu malu. Aku masih pakai baju dan celana Kau yang tidak nggak tahu tahu malu. malu. Yang nggak tahu malu itu Edward, Kau yang tidak nggak mau tahu pakai baju malu. dan Kau tidak tahu celana. malu. Kau tidak tahu malu kau. Yang nggak tahu malu itu nggak Kau pakai baju tidak dan nggak tahu pakai celana. malu. Iya. Kasihan ini. kau. Ini yang nggak tahu malu itu gini. Kau tidak tahu malu. Kasihan. Otak iblis. Yang nggak tahu malu itu yang nggak pakai baju dan nggak pakai celana. Penyesat manusia, penyesat.
Oke teman-teman sekalian, daripada debat tersebut kita dapat menyimpulkan sengkleknya otak oten-oten tersebut, tahu nggak apa teman-teman? Mereka itu adalah orang-orang yang kejebak pertama sama tokoh, yang kedua sama peristiwa, yang ketiga kejebak dengan info-info basi, tau nggak? Kayak contoh gini, kayak tadi beberapa kali kita dengarkan tentang omongannya yang gua tempat bersemayamnya iblis-iblis. Jangan kalian percaya orang yang keluar dari gua. Kalau saya tanya kepada teman-teman sekalian yang ada di sini, kebenaran itu menentukan tempat enggak kira-kira teman-teman? Misalnya ada pemberitahuan ya kepada kalian, misalnya ada yang memberitahukan, jangan percaya sama pawang ular, sikapnya kayak ular, pelan-pelan akan memangsa, mereka pasti nggak baik hati. Sikap kalian gimana kira-kira? Nah yang lucunya doktrinal oten, kalau ada penyebutan kayak gitu, mungkin misalnya ya di kitab mereka, pawang ular itu gini gitu dan segalanya. Mungkin hari ini semua pawang ular dibenci sama oten. Kalau di kitab mereka, ada yang mengatakan pawang ular seperti ini, sikapnya seperti ular, akan memangsa kalian pelan-pelan misalnya. Pasti itu akan dipraktekkan di tahun ini, di mana setiap pawang ular dijauhi. Ya, nggak ada yang namanya pawang ular baik hati, pasti kayak gitu. Karena apa? Menjebak isi otak mereka. Untuk paham sesuatu yang tak jelas, yang mengekang isi otak mereka. Sama seperti dalam pembahasan apologetika mereka. Oh ya, yang keluar dari gua itu biasanya iblis. Di gua itu isinya setan-setan. Sehingga kebenaran yang tidak memihak dari tempat manapun itu nggak akan pernah bisa dicerna oleh mereka teman-teman. Terus kejebak sama tokoh. Wah tokoh kami silsilahnya dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Maka dia benar. Teman-teman, pembohong yang usah jauh ya. Ini kita bilang di Indonesia aja. Para koruptor di Indonesia itu silsilahnya jelas. Tapi silsilah tidak menentukan bahwa orang itu bisa jadi benar. Benar dan salah itu natural. Kalau seandainya anjing bisa berbicara, anjing bisa dibenarkan kalau dia berkata benar. Terus kejebak dengan info-info yang sifat cerita dan peristiwa. Gimana itu? Gini. Diceritakan bahwa Yesus naik ke langit, ada yang menyaksikan dan segalanya. Nggak usah Islam, agama Hindu. Coba cerita deh, orang Kristen nih cerita ke Hindu deh. Orang Hindu, hebat kali Yesus kami naik ke surga, ada saksinya. Kira-kira orang Hindu dan Buddha bakal percaya? Nggak akan. Jadi mereka kan tidak lain itu menjual sesuatu yang nggak laku, benar nggak? Makanya kita di Islam itu ada ayat yang membuat kita tuh jangan receh dan jangan udik ya. Apa dikatakan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, tentang hal-hal yang gaib ini sifatnya iman, jangan kau ceritakan. Umat lain yang tidak beriman sama sepertimu tidak akan pernah percaya. Kalau mereka ini kolot, apa kolotnya? Apa yang diyakini mereka dijual ke iman orang lain. Kayak contoh apa? Yesus sekarang ada di surga, masih hidup. Cuma lu yang paham, cuma lu yang yakin. Ya nggak teman-teman sekalian? Emang umat agama lain nggak usah Islam lah. Ke Buddha, ke Hindu, ke Konghucu, ke agama Sinto, lu omongin itu. Kira-kira mereka percaya kagak? Kagak ada yang percaya. Kenapa itu? Karena sifatnya iman. Terus tentang pernyataan dia tadi. Oke, dia bilang iblis-iblis bersarang di goa-goa. Oke, Nabi Muhammad gak bisa dipercaya karena yang keluar dari goa biasanya iblis. Oke, sekarang kita pembuktian apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Yang justru pengertian terhadap kita mengambil suri tauladan terhadap Nabi Muhammad ditiru Edis. Dan sekarang penyembah Edis ini seperti bapak tadi itu masuk kepada dalam pemahaman tersebut. Tidak berani menghakimi Edis dan menolak segala pemahaman Edis untuk menunjukkan bahwa mereka telah melantik Tuhan baru. Kan Edis membangun definisi Tuhan yang tunduk dan patuh terhadap perintahnya, tunduk dan patuh terhadap omongannya. Maka Tuhan Kristen sekarang siapa? Edis. Buktinya bapak itu tidak berani menentang apa yang dikatakan Edis. Mungkin di dulunya di gereja-gereja dia telah mendengarkan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Tapi karena keseringan nonton Edis, imannya dijual. Apapun omongan Edis sekalipun sesat, bodoh amat. Yang penting Edis adalah Tuhannya Kristen sekarang. Untuk menunjukkan bapak-bapak pendeta yang udah yang udah mengeluarkan peluhnya, capeknya meneliti Kristen ditolak demi Edis.
Maka kalau ateis membangun tunduk dan patuh terhadap menuhankan, maka Tuhannya Kristen sekarang adalah Aedes Kristus. Terus berbicara tentang Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad keluar dari goa, pembuktiannya itu kebenaran totalitas terhadap mutlak apa yang dia keluarkan. Bukan dia. Nabi Muhammad mengatakan dalam Al-Kahfi. Apa yang dia katakan? Ana basyarum mislukum, aku manusia sama seperti kamu. Untuk menunjukkan apa? Bahwa aku tempatnya kesalahan, tapi Allah lindungi aku daripada kesalahan karena aku utusan daripada dirinya. Di mana aku penyambung suara daripada dirinya untuk mewartakan kebenaran. Kebenaran apa yang diwartakan oleh Nabi Muhammad setelah sekian lama bertahun-tahun manusia menyembahkan suka-suka hati mereka? Dan cara penyembahannya berbeda-beda. Oke, mereka bikin berhala, mereka bentuk, kemudian mereka sembah. Anak manusia dibentuk layaknya berhala, kemudian disembah. Di mana anak manusia itu nggak pernah mengaku dirinya Tuhan, berhala juga nggak mengaku dirinya Tuhan, akan tetapi disembahkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa innama ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Ciri-cirinya akan sama seperti berhala. Apa ciri-cirinya? Yaitu di mana berhala itu tidak pernah ngaku Tuhan tapi disembahkan, sama seperti Yesus tak pernah ngaku Tuhan. Terus teman-teman sekalian, terus dengan datangnya Nabi Muhammad justru mengajarkan bahwa kebenaran itu tidak terletak pada tokohnya, kejadian dan peristiwa. Bodoh amat mau dia keluar dari selokan, kalau dia berkata benar ya benar. Apanya? Omongannya. Orang keluar dari selokan nih, baru siap bersihin paret ya. Dia ngomong apa? Api itu panas, jangan kau sentuh. Harus kita tolak karena dia keluar dari paret. Nggak bisa. Kebenaran itu mutlak. Contohnya Kristen dalam peristiwa genosida Israel terhadap Palestina. Mereka tetap mengagungkan Israel. Buktinya otak mereka dikekang sama dalil-dalil yang gak bisa mereka cerna secara manusiawi. Gini, kebenaran itu totalitas dari mulut. Udah, dan tidak ada yang namanya setiap manusia saling membedakan dari ras dan sukunya. Allah mengatakan dalam Az-Zuriyat, apa dikatakan? Kuciptakan kalian lelaki dan perempuan agar kalian saling mengenal. Maka yang paling tinggi di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Menunjukkan apa? Gak ada beda, anak halal, anak haram. Selama dia bertakwa di depan Allah, dialah yang paling utama derajatnya di depan mata Allah. Kalau mereka enggak, oh Israel ini bangsa pilihan yang dipilih Tuhan. Akhirnya jilat pantat Israel, ya enggak? Akhirnya contoh di Palestina ada gereja kuno yang dibom oleh Israel. Enggak, mereka tetap bela Israel dan jilat pantat Israel. Kenapa? Karena dalil-dalil pengekang ini terhadap otak mereka. Sehingga mereka itu tak mampu mencerna dengan total. Sehingga mereka itu tak mampu membuka pikiran mereka yang sempit menjadi luas. Sehingga bodoh amat. Setiap manusia itu sama di mata Tuhan. Itu yang lebih saya yakini, nggak ada manusia yang dibanggakan oleh Tuhan. Semua sama. Pasti di depan Tuhan ya adalah orang yang paling baik, orang yang paling berhikmat terhadap Tuhan, yang paling bagus ibadahnya terhadap Tuhan. Itu yang pasti nilai pertama daripada Tuhan. Bukan daripada kebangsaan. Tapi mereka daripada proyek-proyek Yahudi yang telah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Yahudi ini adalah awal daripada segala masalah sehingga kemudian adanya penyelewengan. Itu yang terjadi. Proyek politik Yahudi menjadi bangsa pilihan dan membuat Kristen itu tunduk di bawah kemuliaan mereka terjadi. Padahal dalam Talmud Yahudi, Talmud nih kalian boleh cari di Talmud, ada nggak? Di luar Yahudi semuanya anjing, layaknya binatang. Makanya Yahudi ini nggak ragu, misalnya bangsa-bangsa Yahudi yang Zionis ini nggak ragu untuk membantai. Karena apa? Ada fatwa daripada mereka dalam Talmudnya, mereka di luar Yahudi ini binatang. Kalau kita misalnya Timur Tengah, Madinah, Mekah, ya kan, kota mulia. Kalau Mekah ini ya, Mekah berlaku jahat nih, aku kasih tahu kepada kalian. Warga Arab Saudi ya, Islam datang mengebom Masjid Yerusalem, Masjidil Aqsa. Kalian kecam nggak? Tetap Islam itu berlaku adil, nggak ada. Tetap salah, mau dia di tanah suci kayak orang dari tanah suci kayak tetap salah. Kenapa? Karena pelanggaran yang dilakukan, nggak ada bangsa yang dibedakan. Tapi mereka jadi ibaratnya gini, kalau kita bangun cerita kayak Yahudi ini, ya, cara mereka membanggakan dirinya, mendoktrin seluruh manusia untuk membuat mereka jadi raja. Gitu. Itulah penjilatnya ada siapa? Kristen, menjilat pantat Yahudi. Jelas-jelas enggak Kristen, enggak Islam, dihajar semua di Palestina. Ya, bahkan gereja tua mereka yang menjadi bukti sejarah dihajar, tetap jilat pantat Yahudi. Hanya segelintir kecil Kristen yang paham.
Yang paham bahwa ini bukan lagi tentang agama, ini tentang kemanusiaan. Itu bagus, tepuk tangan saya untuk Kristen yang bisa berpikir seperti itu. Dan Islam juga mengangkat kita ya, kebenaran itu bukan tentang peristiwa, kebenaran itu dalil yang disampaikan. Ya udah, Nabi Muhammad setiap dalil yang disampaikan memusatkan otak manusia untuk menemukan Tuhan di ranah yang sebenarnya, bukan di ranah yang disifati dengan terka-terkaan. Terus kan banyak ya kita dengar dalam debat lintas agama ya teman-teman. Mereka tanya, misalnya saya lagi debat nih, Bang Daman, mana buktinya Nabi Muhammad disunat? Kalau tidak ada bukti berarti dia tidak disunat. Kalau kita gini, Kristen tuh kayak modelan gini teman-teman. Kalau dia menuntut satu standar bukti kepada kita, kalau bukti itu kita balik, mereka kena. Contoh gini, oke kita bilang, berarti kesimpulannya gini ya bang ya, nggak ada bukti berarti nggak ada kejadian, berarti fix nggak disunat, oke, kami anggap benar. Sekarang gini bang, Yesus pernah mengatakan ke muridnya, sini lo kalian, apa? Coba kau lihat tuh, ada keledai 2 biji tertambat sama anaknya. Nah terus gimana? Guru, coba kau ambil lo, kau bawa sini lo, kau bawa dulu keledai ini. Kalau pemiliknya bilang, kasih tahu Tuhan memerlukan, ya pokoknya kayak gitu, kasih tahu tolong. Setelah itu kita tanya nih kepada mereka, mana saksi udah dikembalikan? Nggak ada. Nanti masa iya Tuhan nyolong? Kalau kita balik kena. Terus Yesus ada di surga sekarang. Mana saksinya? Siapa penonton? Siapa kameramen yang ada di sana? Nggak ada. Siapa saksi Yesus keluar daripada Bapa? Siapa yang nonton? Siapa yang record? Mana track recordnya dia keluar dari Bapa? Nggak ada. Kena lagi. Kan? Terus berbicara nanti, kau iblis. Aduh, kalau masalah iblis pikirin lagi deh. Pikirin lagi tuh gini teman-teman sekalian. Mereka tuh seharusnya berpikir gini, ini ada Tuhan nih, Sang Maha Segala Kuasa. Tapi mampu digendong iblis dibawa ke atas gunung. Ini yang lebih kuasa yang mana? Ini yang lebih kuasa yang mana? Makanya dalam doktrin mereka tuh kayak aneh ya guys ya. Seakan-akan gini, kalian tahu nggak tentang iblis? Tentang raja kejahatan, nanti ada raja penerangan, ada Monian, ada Ebis, ada Monian. Dimana nanti ada, dimana si raja penerangan ini nggak pernah menciptakan raja kejahatan, kan gitu ya. Agar tapi mereka berperang. Ini doktrinnya mereka, bahwa Tuhannya nggak menciptakan iblis lahir dengan sendirinya, berarti setara Tuhan. Kan lucu, Tuhannya yang menciptakan iblis nih. Sekarang iblisnya ikut andil. Jadi akhirnya bertempurlah antara Tuhan dan iblis. Kalau kita di Islam beda. Diceritakan bahwa iblis ini adalah orang yang sangat benci dengan kekhalifahan di muka bumi, yaitu manusia. Tapi dia tidak mendurhakai Tuhan. Dia tahu bahwa Allah Tuhannya yang menciptakan dirinya. Tapi dia hanya benci kepada anak Adam. Jadi tugasnya iblis, dia mau buat anak Adam yang dipercaya Tuhan jadi tidak dipercayakan lagi, menjadikan anak manusia makhluk yang berkhianat kepada Tuhan, membuktikan kepada Tuhan bahwa tidak mulia ini makhluk. Jangan terlalu engkau muliakan wahai Tuhan, makanya aku tidak mau bersujud. Nah tugas kita dikatakan hati-hati dengan iblis. Udah itu doang. Berbicara tentang dua manusia yang sedang bertempur mencari kecintaan Tuhan. Berbicara tentang dua makhluk yang sedang membuktikan bahwa ini yang kau klaim mulia wahai Tuhan sebenarnya nggak mulia gitu. Antara iblis dan kita, antara kita dan iblis, kutolak kau iblis, kami akan membuktikan bahwa kami mulia yang seperti dimuliakan oleh Tuhan. Mulianya kami karena kami punya otak dan pikiran. Detik kami bersalah kami bertobat. Beda denganmu iblis. Apa beda denganmu? Detik kamu bersalah engkau sombong. Detik Adam bersalah dia bertobat berpuluh-puluh tahun meminta keridaan Allah agar dia dikembalikan ke surga teman-teman. Itu. Makanya aku bilang karisteng ini agak aneh teman-teman. Terus masalah iblis-iblisan lagi ya. Masalah iblis-iblisan lagi. Sekarang tingkat penebusan yang sakral karya manusia ditanya sama Bang Faruk masalah apakah penebusan ini karya iblis? Akhirnya kemakan doktrin Edis, karya iblis. Dari dulu-dulu Bapak gereja udah capek itu mengatakan bahwa penyaliban itu karya Bapak. Tapi karena Edis muncul, akhirnya otak Kristen berubah lagi. Makanya Kristen ini tergantung fans saja. Kalian punya banyak fans, kalian boleh doktrin asal-asal. Contoh, doktrin asal-asal. Aku kalau punya fans yang banyak dan aku Kristen, waduh, kucuci semua otak orang Kristen. Apa aku bilang? Marilah kita menciptakan
Tuhan segambar Tuhannya mengatakan, marilah kita mengatakan bahwa kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Berarti Tuhannya adalah manusia, dua-duanya kan gini, ada kata kita, berarti Allah Bapa dan Yesus. Oke, kita, ada Roh Kudus, tiga-tiga nih. Segambar dan serupa dengan kita, berarti akan membuat replika daripada ketiga ini. Apa manusia? Berarti Yesus manusia, Allah Bapa manusia, dan Roh Kudus adalah manusia. Kenapa? Ada dalilnya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Mereka mendoktrin kata-kata kita itu bahwa itu terbagi Bapa, Putra, Roh Kudus, Tritunggal. Ya udah kita. Kalau kita mengatakan segambar dan serupa, berarti tidak boleh ada perbedaan antara Bapa, Putra, Roh Kudus. Kan nggak mungkin saya gini. Mari kita buat robot sama seperti kita. Siapa kita? Daman dan monyet. Nggak bisa. Karena apa? Nggak serupa. Tapi kalau dikatakan segambar dan serupa, berarti harus dua-duanya adalah manusia. Misalnya saya dengan teman saya, yuk kita buat robot yang kayak kita. Apa? Manusia. Oke. Bagaimana kemudian mengatakan kita antara Allah Bapa dan Yesus, sedangkan Allah Bapa katanya roh. Berarti nggak kita dong. Cuma sepihak aja dong. Gimana nih? Oke, sekian. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa selalu hadir di Almantiki Reaction dengan reaksi-reaksi seru bersama apologet Daman Almantiki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita ketemu di segmen berikutnya.